dipanggil bro oleh siswanya. Nah ini yang akan dihilangkan dengan model transformasi pendidikan kita yang sekarang. Mungkin itu sekedar arahan dan itu tujuan yang ingin kita capai hari ini. Nah selanjutnya nanti ya sudah juga dilakukan pada blok K2 ya kepala sekolah, teman sejawat dan peserta didik itu memberikan umpan balik. Nah nanti diharapkan yang tadi terutama dari kepala sekolah untuk bisa memberikan umpan balik terhadap proses pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi atau yang berpihak pada anak itu ya seperti apa. Nah ini yang menjadi titik poin kegiatan kita pada hari ini. Dan selanjutnya mohon Agung Ampuri kita lanjutkan dengan kegiatan itu ada penyampaian tujuan atau masalah. Jadi nanti si koci itu sendiri akan menyampaikan keluhannya terhadap coach. Nah, nanti pengamat akan mengamati itu. Yang jadi pengamat siapa? Ya, jadi ini bisa dipegang supaya tahu dulu. Ya. Nah, itu di lembar itu, Nah, jadi nanti mencatat ya ada enggak muncul tujuan ya yang disampaikan pada saat pelaksanaan coaching. Nah, kemudian yang kedua, ada enggak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan jika ada nyambung tidak dengan tujuan atau dengan masalah itu, nyambung tidak. Nah, ini namanya praktik coaching kita namanya model Tirta, T itu menyampaikan tujuan. Nah, I-nya yaitu identifikasi. Nah, apa yang diidentifikasi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan oleh coach itu sendiri, ya, oleh coach itu sendiri. Karena selama ini yang kita namakan coach itu adalah pelatih. Jadi sesungguhnya coach itu bukan pelatih, tapi yang mengarahkan, yang mengarahkan masalah. Nah, itu yang akan diamati nanti apakah coachnya itu memberikan solusi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan solusinya sendiri oleh si coach. Nah, ini yang akan diamati Jadi bukan coach itu nanti Anda lakukan ini, itu tidak coaching namanya, tidak melakukan kegiatan coaching, tidak sebagai coach tapi dia akan sebagai pelatih. Padahal di sini yang diharapkan adalah sebagai pengantar atau yang mengarahkan, ya, agar si coach itu bisa menjawab sendiri apa solusinya. Jadi bukan dari coach itu. Nah, kemudian R-nya adalah rencana aksi. Nah, di sini nanti si coach itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach itu sendiri. Nah, oleh si coach itu sendiri. Kemudian terakhir adalah memberikan arahan untuk melakukan T, yaitu tanggung jawab terhadap masalah atau tujuan itu. Ini diarahkan juga oleh coach, ya, diarahkan oleh coach agar coach itu nanti betul-betul melaksanakan ya tanggung jawabnya terhadap solusi yang dikeluarkan atau yang disampaikan oleh si coach. Nah, ini di mana penggunaannya? Yang diharapkan adalah di kelas, di anak-anak sendiri, ya. Nanti pada saat ada anak misalnya nilai fisikanya di bawah KKM, maka anak itu harus di-coaching, ya. Ini idealnya, ya. Jadi kalau dulu kalau ada anak bermasalah kita marah. Sekarang cara marahnya adalah dengan coaching ini, ya. Kita mengarahkan anak agar anak itu sadar, ya, kalau ada kesalahannya dia mengakui diri kesalahannya dan dia cari sendiri solusinya. Bila perlu anak itu merintih, menangis dengan kesalahannya itu dan dia sadar dan dia cari sendiri solusinya. Inilah yang diharapkan sekarang. Mungkin kalau istilah lain guru BK yang berfungsi, ya. Nah, sekarang tidak hanya guru BK tapi guru mata pelajaran itu, ya, yang melakukan praktek coaching atau kegiatan coaching terhadap anak kita.
di rumah pun diharapkan seperti itu. Kalau ada masalah kita berbicara secara coaching. Jadi tidak harus membentak suami atau istri demi tedeng kepeng si semaman yang prak. Nah, itu tidak lagi kita akan muncul di dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Nah, ini yang diharapkan sehingga yang diamati yang itu. Nah, setelah itu nanti lembar keduanya yaitu lembar praktek 2 nanti di sini akan memberikan komentar atau checklist terhadap hasil observasinya, terhadap hasil pengamatan. Apakah sangat baik atau perlu peningkatan, perlu bimbingan atau perlu perubahan ke depannya, sesuai dengan alur tirta itu. Nah, yang diharapkan lebih detail lagi adalah bagaimana penjelasan dari observer itu sendiri, terhadap hasil daripada pengamatannya. Nah, pada lembar berikutnya, lembar refleksi coaching, Nah, di sini seperti apa hal yang sudah baik itu akan dicatat oleh observer, oleh pengamat akan dicatat. Kemudian apa yang perlu diperbaiki ke depannya terhadap pembicaraan atau pelaksanaan coaching pada saat itu. Nah, kenapa ini harus kita lakukan Bapak Ibu? Karena ini masih baru kita lakukan. Nah, nanti untuk mengarahkan ke teman-teman guru bersama calon guru penggerak, karena guru penggerak ini adalah sebagai mitra dari kepala sekolah untuk mengajak teman-teman guru yang ada di sini untuk melakukan kegiatan ini. Karena ini adalah nyambung dengan apa yang akan menjadi kurikulum baru kita nanti. Nah, itu sebabnya dimulai dulu dengan model seperti ini, baru kurikulumnya akan di-launching. Memang draftnya sudah jadi. Nah, ini yang menjadi harapan kita sesuai dengan tujuan kita pada coaching. Terus yang kedua nanti jam setengah 11. Selama ini apa sih yang pernah dilakukan selama ini? Saya hanya ke kelas itu mengecek saja sih setiap hari, tidak pernah mengambil, tidak pernah mencoba untuk menghubungi, tidak pernah, atau pernah coba menghubungi tetapi tidak aktif. Saya punya grup di kelas, tapi tidak aktif. Mau ke rumah tidak pernah juga sih, Tidak pernah. tidak. Terus kalau anak-anaknya, ibu juga ngajar di STEP kan? Iya, ajar dulu. Ngajar pelajaran apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Lumayan ya, pelajaran yang lumayan rumit lah. Terus selama ibu mengajar di dalam kelas, bagaimana anak-anaknya? Yang ibu lihat? Kalau yang tetap masuk sih aman sih, tidak ada masalah. Jadi masalah itu hadiran di beberapa saja karena saya bagi kelasnya. Kalau di kelas KBU ini sih jelas lancar saja. Berarti secara keseluruhan tidak semua yang Tidak cuma ada satu dua. Ada berapa kira-kira itu yang bermasalah? Ada 4 orang. Ada 4 orang. Lebih 4 orang siswa. Terus upaya ibu yang pernah lakukan kepada mereka yang 4 orang ini apa? Saya coba telepon, minta tolong buat telepon dari teman-temannya atau tetangga-tetangganya. Saya coba hubungi tapi tidak aktif. Hanya itu sih yang saya Yang pernah dilakukan ya. Terus apakah pernah didekati? Tidak pernah didekati? tidak pernah masuk Bu. Oh, tidak pernah masuk. Ya. Gitu ya. Terus apakah dari guru yang lain bagaimana itu anaknya? Laporannya seperti apa? Sama sih hanya melaporkan tidak pernah ini si Ayu tidak pernah masuk. Sudah 3 kali, sudah 4 kali, sudah 8 kali tidak pernah masuk di jam saya. Hanya itu sih. Wali kelasnya. Terus apakah akan membiarkan seperti itu ke depannya atau seperti apa? Tidak sih. Enggak sih, saya sudah punya rencana juga sih. Apa rencananya? Bisa diceritakan rencananya seperti apa? Di rencana nih, ya masih rencana nih ya. Ya. Yang pertama saya akan coba menghubungi. Saya nanti sampai bisa lah saya akan ketemu dengan kakaknya itu siapa tetangga-tetangganya atau teman-temannya. Biar datang sekali saya akan panggil ke ruangan saya ke ruang guru. Saya tanya secara tatap muka pribadi lah ya. Jadi apa masalahnya? Saya
coba untuk mendekati. Kemudian kalau tidak bisa juga saya akan coba untuk kolaborasi dengan BPT-nya. Saya akan coba berkunjung ke Musri Kandi nanti kerjasamanya juga. Apakah harus saya harus di situ barangkali rumahnya atau bagaimana? Terus bagaimana dengan yang lain? Apakah pernah bicara? Kan katanya seolah kan ada komunitas profesi kan? Iya, saya juga punya rencana sih karena sudah ada komunitas profesi. Saya juga akan coba mungkin kita juga punya masalah yang sama. Juga kan mereka juga mengajarkan di kelas saya, Mas Edina. Jadi bisa mungkin kita musyawarahkan dan diskusikan mencari solusinya di komunitas praktisi itu. Tadi udah berapa tadi itu banyak ya, lumayan lah untuk rencana apa aja. Coba diulang tadi rencana aksinya. Saya akan panggil siswa tersebut ke ruangan saya biar kita saya juga nasihati tentang dia dengan metode saya nanti. Kalau memang tidak bisa berhasil juga saya akan coba jadi sama dengan pendidikannya datang ke surat atau saya buat kunjung ke rumahnya. Kalau tidak bisa nanti saya akan konsultasikan dengan komunitas di komunitas praktisi bersama-sama penanggulangan. Terus kira-kira siapa nih yang akan mendampingi ibu di sana, yang akan tetap jalan hubungan ini? Kan ini kan tanggung jawab yang luar biasa sebagai wali kelas kan? Siapa aja nih yang akan membantu misalnya atau mengingatkan ibu bahwa jangan sampai kan sudah yang ini rencananya biar komitmen terusnya tanggung jawabnya seperti apa nih hubungan? Nah, sebagai wali kelas. Ya, saya yakin di teman-teman di komunitas itu ada satu orang teman yang saya dekat sekali, teman dekat saya akan mendampingi saya, akan membantu saya sama-sama kita dalam komunitas praktisi itu juga. Dan dengan bantuan dia juga saya yakin saya akan bisa membuahkan hasil yang baik. Bisa pakai saya pasti akan berhasil. Saya yakin. Saya coba melakukan beberapa tahap tadi. Terus sekarang bagaimana perasaannya? Lega sih. Wah, sudah saya sampaikan keluhan saya dan ada juga saran dari ibu ya. Lega sih. Tinggal saya action saja. Jadi itu sudah bagus dari rencana aksi itu sudah bagus, terus dari tanggung jawab juga sebagai wali kelas ya harusnya memang seperti itu. Ada yang disampaikan lagi Bu? Masalah kayaknya ada bagaimana? Saya mau jam juga. Oh iya sih. Oke. Di sini dari apa yang sudah saya amati itu tadi sudah tersampaikan tujuannya dari ibu yang sebagai coaching gitu. Jadi tujuannya itu adalah untuk mencari solusi dari masalah siswanya, khususnya siswa binaannya gitu, yang dapat banyak laporan gitu dari guru-guru yang lain gitu, bahwa banyak yang tidak masuk gitu, dan bahkan sering sekali ada beberapa siswa yang sering sekali tidak masuk gitu. Jadi ibu yang selaku coach begitu ingin mencari solusi bagaimana untuk mengatasi siswa binaannya tadi itu. Nah, kemudian untuk identifikasinya sendiri tadi sudah ada disampaikan sama Bu Widi selaku coachnya, yaitu seperti misalnya tadi ditanyakan gitu, upaya apa saja yang sudah dilakukan selama ini tuh gitu. Karena kan sering ada laporan gitu, lalu apa saja upaya yang sudah dilakukan selama ini begitu. Nah, itu salah satu tadi pertanyaan untuk mengidentifikasinya. Oh ya, ada juga tadi pertanyaan yang misalnya sudah dihubungi seperti apa gitu. Jadi apakah ditelepon gitu. Jadi tadi ibu selaku coach gitu tadi menyampaikan sudah dihubungi tapi ternyata tidak aktif gitu. Dan kemudian tahap selanjutnya tadi rencana aksi ya sudah dari Ibu Widi selaku coachnya tadi mengarahkan gitu. Lalu seperti apa rencana berikutnya Bu untuk menyelesaikan gitu. Tadi sudah dihubungi tapi ternyata tidak bisa gitu, tidak selesai dengan dihubungi itu saja. Lalu apa rencana berikutnya Bu begitu. Dan sudah ada rencana tadi dari Ibu selaku coach gitu untuk menghubungi lagi gitu. Dan juga bekerja sama dengan para guru juga tadi yang amati gitu. Jadi
kalau bisa gitu diupayakan untuk bisa bertemu langsung dengan si murid begitu, untuk ngobrol lebih lanjut gitu, apakah ada masalah yang dihadapi sehingga itu yang membuat dia tidak masuk dan seterusnya. Nah, itu rencana aksinya tadi. Kemudian yang terakhir tanggung jawab. Nah, tadi dengan arahan dari Ibu Widi selaku coachnya, ada saran gitu untuk menjadikan mungkin siapa yang akan kayak menguatkan atau mendampingi ibu dalam menyelesaikan aksi nyata. Jadi seperti itu agar dan juga sudah diminta tadi untuk benar-benar berkomitmen, dan ibu juga sudah ini ya tadi insya Allah dengan arahan tadi, bukan arahan tapi tadi pendampingan dari temannya ibu itu insya Allah nanti bisa bersama-sama dengan teman itu untuk menyelesaikan masalah Seperti guru BK gitu. Ya, oke. Terima kasih. Lagi ya. Iya, kaitannya. Ya. Sesuai Video. dengan yang sudah dibuatkan formatnya ini. Cuma yang belum saya temukan itu tadi itu adalah ada aksi, ada reaksi, tetapi umpan balik itu ya masih kita, sehingga jangan kelihatan searah apa yang sudah dilakukan. Nah, mungkin bisa juga nanti misalnya kalau saya menangani masalah itu seperti ini, kira-kira mungkin bisa diterapkan seperti itu. Artinya ada sharing. Oh, berarti di rencana aksi gitu. Ya, di dalam, sehingga Ibu Widi tadi hanya menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh teman-temannya. Nah, tetapi belum kita temukan solusi dari beliau. Iya, bagaimana kalau kira-kira seperti ini bisa ya? Jadi supaya ada diskusi jadinya kan, supaya ada diskusi. Jadi ke depan itu mungkin sangat bagus sekali ya. Jadi timbal balik. Dan seperti itu yang diminta di dalam timbal balik ini. Terima kasih ya. Di dalam coaching, jadi seorang coach itu tidak harus memberikan seperti apa rencana aksinya. Jadi murni dijawab oleh coach itu sendiri. Kalau ada seperti itu berarti nanti ada fasilitator dan istilahnya. Tidak lagi kegiatan praktek coaching, fasilitator dan mentor. Jadi kalau yang dalam coaching ini, jadi satu kata pun tidak harus ada rencana aksi atau apa solusinya. Itulah bedanya coaching mentor dengan konselor ya. Nah, di sini beda. Makanya beda lah guru BK dengan model coaching ini ya. Nah, sinilah bedanya praktik kegiatan coaching itu. Jadi kalau misalnya di anak ini, anak sendiri yang sadar ya, menjawab sendiri, oh saya yang salah, seharusnya saya begini. Jadi tidak harus diarahkan Anda lakukan ini. Kalau masih ada kalimat seperti itu, anak itu masih merasa ditekan. Nah, ditekan untuk melakukan itu. Nah, tapi yang diharapkan di coaching ini adalah anak sendiri yang sadar. Saya harus melakukan ini. Jadi tanpa harus ada kalimat seandainya Anda melakukan ini. Nah, itulah bedanya konselor dengan kegiatan coaching ini. Jadi ada coaching gitu. Pengertian umpan balik itu bukan itu ya, saling sharing. Bukan. Di sini tapi kami nanti di akhirnya akan ada modifikasi seperti yang belum disampaikan tadi. Akan ada seperti itu kalau memang melalui coaching ini oleh coach itu belum mampu mengarahkan agar menemukan solusi rencana aksinya, nanti di tempat lain bisa diberikan seperti itu, tapi tidak di saat melakukan kegiatan coaching. Nanti misalnya saat lagu menjadi konselor atau apa, anak seandainya yang ini juga bagaimana? Nah, tapi nanti bukan di kegiatan coaching, bukan di kegiatan coaching. Nah, itu. Berarti di kegiatan coaching itu menggali apa yang ingin dia lakukan. Dan dia sendiri yang akan menjawab, saya akan lakukan gitu. Jadi tidak harus diarahkan oleh, tidak harus disampaikan oleh coach itu. Seandainya Anda lakukan ini, nah itu tidak. Jadi kurang tepat pada saat coaching.
Jadi istilahnya nanti melakukan kegiatan konseling tadi mengarahkan potensi dan menunjukkan dan potensi menemukan. Atau bisa juga sebagai fasilitator, memfasilitasi apa yang harus dia lakukan. Tapi kalau di praktik di kegiatan coaching itu murni anak sendiri, atau coach itu sendiri yang menemukan solusinya, arti nyatanya, dan dia punya masalah, dia jawab sendiri masalah itu. Nah, itulah kata kunci dari kegiatan coaching. Ya. Nah, jadi alhamdulillah ya, dalam hal ini. Tapi nanti mungkin yang dipertajam adalah bagaimana pertanyaan dalam rencana aksi ini yang betul-betul bisa menyembuhkan atau menemukan solusinya dengan lebih sempurna, atau tidak hanya satu solusi. Nah, itu yang akan diarahkan. Mungkin ada yang lain dari apa yang Ibu sebut tadi. Nah, jadi seperti itu yang termasuk yang diharapkan dari kepala sekolah kita. Jadi alhamdulillah ya, inilah dia, dan ini diharapkan di anak-anak ya. Sangat penting semua guru mata pelajaran kita yang ada di sini untuk melaksanakan itu. Nah, ya aminan ya pada tujuan pada hari ini tercapai. Jadi seperti apa praktik coaching itu. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bagus sekali itu untuk dibahas di komunitas praktisi. Itulah dia manfaat komunitas praktisi. Itu bedanya dengan MGMP, komunitas praktisi. Kalau MGMP kan hanya satu background ya, satu mata pelajaran gabung. Kalau di sini lintas semua. Nah, untuk membahas hal-hal yang Oke. Bagaimana? Kalau ini lebih ininya kita bagi AKBD-nya berdasarkan kelompoknya yang sudah dibagi. Silakan. Oke. Silakan berdasarkan yang fisik. Waktunya 10 menit. Ya, dikerjakan di situ. Waktunya 10 menit. Beda-beda. Oh iya Pak. Ya ganti ya. Udah ingat ki. Ya. Iya. Ini kan rumusnya gayanya kan ada berapa? Ada 3 kan? Yang ini kasih keterangan. Nanti diuraikan yang ini semuanya. Kan sudah ketemu nanti. Nomor 1 misalnya ya. Berarti nomor 1 itu. Satu-satu diuraikan. Nanti diuraikan juga di sini 1. Barulah nanti
yang ini. Orekan aja satu-satu. Nah, kerjakan satu orang itu satu satu, nanti digabung di mix kan. Nah, orekan yang ini, paham nggak? Ini dikasih ke sana. Ini tiga namanya, ini F3. Tolong bantu namanya, kamu orekan F2, nanti ini kan harus orekan lagi, itu cara juga cepat. Lalu nanti dia digambar lagi. Oke, silakan. Saya dulu ya, saya mau tanya. Ya, Ibu Widi, ya, bagaimana dengan aksi nyata modul 21 dan 22-nya? Apa sudah selesai atau belum? Sudah selesai dan kemarin dalam bentuk video. Oh iya, dalam bentuk video ya. Dan sudah diupload ke YouTube. Iya, bisa diceritakan apa yang diangkat dalam modul 2.1 dulu, baru nanti lanjutkan dengan modul 2.2. Untuk 2.1 kemarin kan kebetulan masuk ke materi tentang besaran dan satuan. Nah, Jadi itu yang diangkat. Jadi itu kan 2.1 kan tentang pembelajaran berdifferensiasi. Terus itu juga ngambil materi tentang besaran dan satuan, dan saya ngambil diferensiasinya di situ adalah proses sama produk. yang di video proses sama produk. Terus di situ juga pemetaannya berdasarkan redesnya, berdasarkan kesiapan anaknya yang diambil pemetaannya. Terus kemarin juga kan karena digabung gitu Pak, digabung. Kebetulan saya gabung langsung 2.1 sama 2.2. Nah, untuk 2.2-nya itu kan yang tentang pembelajaran emosi sosialnya. Ya. Jadi di sana saya cuma ngambil yang KSI-nya saya terapkan untuk yang belajar berempati sama pengenalan emosi. Nah, itu yang kemarin. Terus bagaimana reaksinya sih anak-anaknya, pelaksanaannya dari anak-anaknya sih senang Pak. Ya. Karena kan fisika ini salah satu pelajaran yang lumayan rumit, menakutkan. Tidak menakutkan sebenarnya, cuma ya agak rumit sedikit. Cuma kan sebenarnya itulah kepandaian guru untuk membawa anak-anak untuk menyukai fisika itu. Jangan menganggap bahwa fisika itu sulit, tapi kita arahkan ke anak atau kita geret ke anak itu adalah bahwa fisika itu adalah pembelajaran yang menyenangkan tentang dunia. Dalam bentuk apa? Dalam prakteknya kemarin pelaksanaannya? Yang
KSE-nya. KSE-nya adalah tetap pakai for PPT Pak waktu itu. Nanti PPT, terus? diberikan gambar, waktu itu kan gitu. pengenalan emosinya ya. sama belajar PPT berbagi. tapi gambar-gambar Ini, ya. Jadi saya tampilkan gambar-gambarnya. Jadi pada pengenalan dikatakan gambar-gambarnya dulu sekitar ada 6 gambar. Jadi anak-anak itu langsung ini gambar apa. Jadi saya kasih kesempatan kepada anak-anak untuk ini gambar apa. Jadi mereka yang menjawab. Saya tidak memberikan dalam bentuk lembaran. Kan ada teman-teman guru CGP lainnya juga dalam bentuk lembaran. Jadi mereka mencetak, anak-anak mencetak, tapi kalau saya tidak dalam bentuk lembaran, tapi dalam bentuk slide PPT di depan kelas lewat LCD. Jadi mereka diberikan kesempatan satu-satu untuk menjawab ini.